Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam, sebab Engkaulah, sebab Tuhan yang maha tinggi, kami muliakan atas segala Allah. Katakan, Kau ku sembah, sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau Bapa. Engkau yang menerima setiap pujian, hormat dan pengagungan Tuhan. Setiap praise and worship, biarlah itu naik ke hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun kami yang mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau satu-satunya audiens di tempat ini Tuhan. Engkau yang mendengarkan. Kami menari, kami bernyanyi hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Itulah kami menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami Kau ciptakan sesuai dengan seturut dan serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kusembah Tuhan. Kau kusembah Tuhan Yesus. Nikmati dia saudara, nikmati dia. Ya ralama kasya ralama. Nikmati dia, nikmati saudara. Dia ada di sebelahmu dan memelukmu. Semua ya Allah nikmati dia saudaraku, nikmati. Kehadirannya itu lebih dari cukup untuk mengubahkan hidupmu. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Kau kudus Tuhan, Kau kudus Tuhan. Kau kudus Tuhan. Kau kudus Tuhan. Kau kudus Tuhan. Tutup matamu semuanya saudaraku. Nikmati dia. Alami kau berjumpa dengan dia hari ini. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu setiap kendala yang kau alami. Berlutut kau di bawah kaki salibnya. Nikmati Tuhan. Haleluya.
Come breathe upon me. Bekerjalah, bekerjalah. Dan terimalah saudaraku. Terimalah, terimalah. Terima suatu anugerah yang baru yang Tuhan berikan bagimu hari ini. Terima. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang sakit disembuhkan. Yang datang dengan kepahitan saat ini diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang datang dengan pedih hati, kau yang datang dengan kekecewaan, taruh di bawah kaki Tuhan hari ini. Maka kau akan melihat, kau akan menari seperti Daud menari. Bahwa di hadapan Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan semua kelelahanmu, semua bebanmu taruh di bawah kakinya. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Kau yang selama ini berdoa buat orang tuamu, kau selalu berdoa buat mereka. Datang dan berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Yesus Tuhan, aku perlu Engkau. Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu isi hatimu. Dia lebih mengerti daripada engkau. Kau ku sembah, ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Nyanyikan dengan lembut di hatimu. Kau ku sembah. Dengan setengah suara nyanyikan saudaraku. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Dan biarlah mengalir urapan baru. Mengalirlah ya Tuhan. Dan biarlah Engkau bekerja Tuhan. Seperti angin yang kami rasakan, begitulah Roh-Mu bekerja. Mengalirlah ya Tuhan. Mengalirlah ya Tuhan. Terima yang baru daripada Tuhan. Terima yang baru, terima yang baru. Terima hati yang baru, terima sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Terima. Sebelum kau mendengarkan firman-Nya, sebelum Dia berbicara, terima hal yang baru, terima hal yang baru. Katakan, aku terima Tuhan. Aku terima Tuhan, aku terima Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu tertancap kuat di hatimu. Dan itu akan mengubahkan hidupmu. Kau ku sembah, Kau ku sembah.
kepadamu Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Kau lembut di hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin, amin, amin. Salam kiri kanannya saudaraku. Katakan Kau luar biasa. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya, sama-sama katakan. Tentu yang berpuasa hari ini akan semerbak aromanya saudara ya. Sama-sama katakan wow. Amin. Kita ada di sini karena Tuhan yang membawa kita ada di sini. Amin. Saudaraku, ya. Kita anak Tuhan, ada bersama dengan Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, diberi Tuhan segala hal untuk membawa kita semakin dekat kepada Dia. Tetapi ya, kita diberi banyak, nah dengarkan saudaraku, banyak anak Tuhan ketika mendapatkan dari Tuhan, dia tidak tahu bahwa ada hal tuntutan dari yang dia terima itu. Contoh sederhana saudaraku. Banyak anak Tuhan yang hanya bisa meminta motor kepada Tuhan. Betul saudaraku? Pintar sekali minta, Tuhan berikan aku sepeda motor. Dan ketika Tuhan sudah memberikan dia sepeda motor, dia tanpa berpikir panjang bahwa dia harus mengisi bensin untuk motor itu. Betul saudaraku? Betul? Dan apa yang harus dilakukannya? Dia harus pintar menyisihkan uangnya untuk mengisi itu. Betul saudaraku? Betul? Betul? Nah, banyak anak Tuhan ketika dia mendapat sesuatu daripada Tuhan, dia kira berkat itu hanya seperti itu saja. Dengarkan, anak-anak Tuhan, segala sesuatu yang kau minta kepada Tuhan, ada tuntutan di balik itu semuanya saudaraku. Ada pajak yang harus kau bayar, benar? Benar saudaraku? Ada hal yang harus kau lakukan untuk berkat itu bekerja dia, bekerja. Nah, banyak anak Tuhan hanya stop sampai di situ. Makanya tema firman Tuhan hari ini adalah hasil yang besar membutuhkan langkah yang besar. Amin. Amin saudaraku. Hasil yang besar, langkah yang besar. Katakan kiri kananmu. Hasil yang besar, langkah yang besar, bro, sis, bilang. Amin. Banyak anak Tuhan, saudaraku ya, pingin olahraga, pingin bisa mengangkat barbel yang beratnya 80 kg. Saudaraku, saya kirain, saya kalau menonton setiap hari orang berolahraga dan gym, saudaraku, saya kirain saya akan kurus juga, saudaraku. Ternyata tidak, amin. Saya selalu menghayal, wah ini dia. Ternyata kita harus melakukan langkah yang besar, amin. Amin. Jangan mengharapkan hasil 100 kalau kau melangkah di langkah yang sama, di langkah yang 5 selalu kau lakukan. Padahal selama ini hasilnya selalu 10. Dan kau terus melangkah di kecepatan 5 saudaraku. Dan kau ingin menghasilkan hasil yang 200. Jangan pernah. Amin. Melangkah kau lebih cepat lagi. Apa artinya?
Sesuatu yang besar akan menghasilkan yang besar. Amin. Amin, saudaraku. Nah, makanya ketika hidup di dalam Tuhan, saudaraku, jangan pernah mengambil apa yang harusnya kau bikin untuk langkah terobosanmu. Dengarkan saudaraku, ya. Ini memang masih ada sangkut pautnya dengan berkat saudaraku ya, tapi ini lebih fokus kepada langkah hidup kita. Amin. Nah, ini dia. Banyak anak Tuhan ketika mendapat berkat dari Tuhan, dia mengambil benihnya juga. Dengarkan. Banyak anak Tuhan ketika mendapat berkat dari Tuhan, dia mengambil benihnya juga. Ya. Kita buka Amsal 24 ayat 30 sampai 34, saudaraku. Ini contoh orang yang diberkati Tuhan, tetapi diam hanya sampai di situ. Sudah dapat, saudaraku? Kita baca bersama-sama, amin. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruji dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, dengarkan saudaraku, firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa ladang si pemalas, dia punya ladang, saudaraku. Apa artinya? Bahwa dia diberkati Tuhan. Dia punya ladang. Ya. Dan kebun anggur. Ladang dari kebun anggur, dengarkan. Semuanya itu, ladangnya itu saudara, ditumbuhi oleh onak. Bukan anggur lagi yang tumbuh di situ, tetapi onak. Seperti tanaman-tanaman yang liar itu, saudaraku. Ya, yang ada duri-durinya itu. Saudaraku ya. Tertutup dengan jeruji. Ya. Jeruju, saudaraku ya. Lalang-lalang itu, saudaraku, dan temboknya sudah roboh. Nah, dengarkan. Banyak anak Tuhan ketika diberkati Tuhan, saudaraku, dia duduk dengan diam, duduk dengan tenang, tanpa dia berbuat sesuatu kepada berkat yang Tuhan berikan itu. Apa yang terjadi? Orang kalau sudah seperti ini, saudaraku, benihnya pun akan dimakannya. Tidak ada seorang petani, nah dengarkan saudaraku, tidak ada seorang petani ketika dia menuai, dia memakan semuanya itu. Pernah saudaraku lihat ketika orang menanam padi, tahu saudaraku? Ketika menuai, dia tidak akan mengambil semuanya itu. Nangkap saudaraku ya? Dia akan menyisihkan yang untuk dia tabur lagi. Banyak orang anak Tuhan seperti ini hidupnya. Dia stop tanpa menabur benih. Itulah yang saya ajarkan minggu lalu, saudaraku. Dia stop hanya sampai di situ. Dia berjuang hanya mempertahankan apa yang ada di situ. Lalu dia mengharap, aku akan mendapat sesuatu yang lebih besar lagi. Nangkap saudaraku? Nangkap? Nah, dengarkan. Berkat Tuhan berbicara mengenai apa yang kita makan dan apa yang kita tabur. Amin. Pelan-pelan saya katakan. Berkat Tuhan yang kau terima itu berbicara mengenai apa yang kau makan, apa yang kau gunakan, dan apa yang akan kau tabur lagi.
Amin. Ketika kau mendapat berkat dari Tuhan, kau harus membayar listrik misalnya saudaraku ya, yang kos-kosan. Kau harus memenuhi itu. Kau harus menyisihkan dengan pintar bagaimana kau harus mengisi bensin. Amin. Belajar saudaraku. Dan kau harus menyisihkan untuk kau tabur lagi. Amin. Taburan itu bukan hanya di rumah Tuhan, dan dengarkan. Taburan itu bisa kau berikan untuk membantu orang. Amin. Ketika teman yang di sebelah kananmu, coba lihat teman sebelah kananmu saudaraku. Ada wajah-wajah kelaparan saudaraku. Ya. Lihat lagi wajah sebelah kirimu. Ada yang lagi kehausan? Ya. Atau lagi dia haus cinta. Lagi menampakkan cinta. Lihat. Bisa memberikan kepada dia, amin. Segala sesuatu harus berikan terlebih dahulu kepada Tuhan, amin. Bantu temanmu. Banyak orang berkata ketika dia memberi, dia berkekurangan. Ada ayat sebenarnya banyak saudaraku. Ya. Ada orang yang menabung dengan kuat, tetapi selalu berkekurangan. Tetapi ada orang yang selalu memberi, tetapi berkelimpahan. Amin saudaraku. Inilah hukum di dalam kekristenan saudaraku. Amin. Kau tidak diajarkan untuk kau menjadi orang yang kikir. Amin. Aku memandangnya dan aku memperhatikannya, aku melihat dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Oh nak bangun dah nak. Terai. Bangun nak, bangun. Ya. Selalu mengukur tilamnya di saudaraku. Tahu mengukur tilam saudaraku? Ujung kakinya sama ujung kepalanya diukurkannya ke tilam tuh. Gitu. Saudaraku ya. Loh, ini firman Tuhan, amin. Maka datanglah kemiskinan seperti orang penyerbu. Berkat Tuhan, kalau tidak kita ambil, lewat daripadamu, amin. Amin saudaraku, harus ada kerjaan yang harus kau harus ada actingmu saudaraku, ada gerakanmu untuk mengambilnya itu, berkat Tuhan itu, amin. Amin saudaraku. Kau bukan tinggal duduk diam saja, bukan. Tapi kau harus mengambil berkat itu. Ya. Supaya apa? Supaya jangan kemiskinan menyerbu kita. Nah itu dia. Nah banyak anak Tuhan selalu berhayal maju, tetapi dia duduk-duduk saja. Nah itu tidak boleh. Amin saudaraku. Firman Tuhan katakan yang satu kau lakukan, yang lain jangan diabaikan. Amin. Ketika kau mengasihi persembahan khusus perpuluhan, bukan berarti kau duduk-duduk santai-santai dan kau berkata aku akan menerima berkat daripada Tuhan, bukan. Kau harus tetap berbuat baik, membantu orang yang kesusahan, amin. Amin. Ketika kau sudah bisa membawa motor saudaraku, usahakan kau bawa motor, amin. Kasihan Kak Oci, kasihan Kak Elsa, kasihan Kak Vanessa, kasihan Kak Rahel TNI saudaraku ya. Yang selalu menjemput Bang Linter misalnya. Misalnya. Habis harus mulai, amin. Ada kesaksian saudaraku, ada seorang kakak, dia mengasihi adiknya ini saudaraku ya. Kakak rohaninya ini jauh-jauh harus menjemput dia ke Bandung saudaraku. Tahu saudaraku Bandung? Bandara Ujung saudaraku ya. Harus saudaraku ya. Dari
Daerah Geobos dia harus mengarah ke bandara. Waktu kakaknya masih punya sepeda motor, saudaraku. Nging, 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 nging. Motor Vario yang selalu hidup lampu warna merahnya itu, saudaraku ya. Dia selalu menjemput adiknya yang terkasih ini, saudaraku. Dan besar badan adiknya ini lebih besar dari kakaknya mungkin, saudaraku. Ya. Tinggi besar, saudaraku. Nah, akhirnya si kakak punya inisiatif untuk mengajarkan adiknya membawa motor. Ya, belajar dia bawa motor. Sekalipun banyak tantangan dari kakak kandungnya, saudaraku. Kakak kandungnya selalu marahin, jangan kau bawa motor merah itu. It's my mind. Jangan sampai tergores. Ini cerita, saudaraku, cerita. Bukan di sini, saudaraku, ya men. Di sana, di Bandung, saudaraku. Ya. Lalu kakaknya ini mengajarkan dia membawa motor. Lalu dibawalah di daerah RTA Milono. Kok ada Bandung RTA Milono, saudaraku ya? Oh iya, berarti Palangkaraya, saudaraku ya. Diajarin dia. Apa yang terjadi? Akhirnya dia pintar bawa motor sekarang. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan, amin. Dan sekarang dia yang menjemput adik rohaninya. Amin. Tidak tinggal diam hanya di situ, saudaraku. Dia melakukan suatu lompatan yang baru lagi. Dia lakukan lagi. Sehingga dia tidak hanya menghayal, coba aku kayak kakak itu ya. Gak akan bisa. Kalau kau takut untuk jatuh, kau gak akan pernah bisa bawa kendaraan, saudaraku. Amin. Kalau kau takut untuk terluka, jangan berpacaran. Amin. Makanya jangan berpacaran dulu, amin. Jangan izinkan hatimu terluka. Tersayat. Amin, saudaraku. Nah, banyak anak Tuhan seperti itu. Dia hanya diam, saudaraku ya. Pulang sekolah, pulang. Hal yang rutin yang biasa dia lakukan, ya saudaraku ya. Pulang, ya. Lalu dia nonton YouTube cara bermain bass misalnya, saudaraku, yang baik dan benar, ya saudaraku ya. Lalu dia hanya melihat gitar bass ditaruh di sebelahnya dan dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, gitar bass ini aku menjadi pintar. Lalu dia lihat lagi, oh begini caranya. Dia lihat lagi gitar bassnya, oh begitu. Sampai Maranatha, haleluya. Kunci C pun dia nggak tahu di mana. Misalnya. Amin, saudaraku. Nah, orang yang selalu takut, hidup dengan kekhawatiran, saudaraku, dia nggak akan pernah melihat lagi yang di depannya. Orang khawatir itu orang yang bagaimana? Orang yang khawatir itu adalah orang yang selalu melihat ke belakang. Aku tidak mau seperti mama dan papaku. Memang laki-laki itu semuanya jahat. Laki-laki itu belengsek. Lalu datanglah si perempuan. Hai, apa kamu lagi ngapain? Akhirnya dia main les biola, saudaraku. Tahu saudaraku les biola? Les? Ada perempuan suka sama perempuan. Laki-laki suka sama laki-laki. Kenapa? Selalu melayaninya adalah kenapa? Karena dia benci melihat dari figur orang tuanya. Karena papanya selalu menyakiti mamanya. Dengarkan. Akhirnya dia benci sama laki-laki.
Saudaraku, ini bukan basa-basi. Saudaraku, saudara tahu bahwa jumlah penduduk yang terbesar saat ini di dunia bukan dipegang oleh Cina lagi, saudaraku. Tapi sudah India yang memegangnya. Saudara tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia tidak meningkat tinggi lagi, saudaraku. Nah, banyak sekarang anak-anak muda yang menikah tanpa ingin punya anak. Dengarkan. Makanya di Great Zion itu dilarang, amin. Kalau kau siap menikah, kau harus siap punya anak, amin. 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 Ya. Amin. Sudah siap menikah? Sudah siap menikah? Yang sebelah sini ada yang sudah siap menikah? Kayaknya baris kedua ini ada kayaknya nih. Ya. Dekat-dekat itu, saudara yang dekat-dekat AC. Belum. Sudah ada yang mau siap menikah? Sudah ada yang punya pacar? Aduh, sudah bohong, aduh. Saudaraku, bahkan kakakmu yang senior di sini, saudaraku saya tanya, "Kak, kau sudah siap mau nikah?" "Belum, Om." "Bang," saya tanya sama abang-abang yang sudah senior sini, "Bang, kau sudah siap menikah?" Kecuali tulang, saudaraku ya. "Kau sudah siap menikah?" "Belum." Nah, saudaraku ya, ini yang belum siap menikah ini yang paling kencang mau pacaran, itu saya bingung, saudaraku. Ya, hati-hatilah, amin. Nih, dengar saudaraku, di Great Zion ini tidak dilarang pacaran. Kau boleh pacaran. Amin. Amin. Kau boleh pacaran. Yes. Ku berbahagia. Lagunya langsung berubah tuh. Ya. Dari tadinya lagunya segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Hai. Berubah lagi lagunya, saudaraku ya. Di sini boleh berpacaran. Ada yang kurang jelas mendengarnya? Ada? Di sini boleh berpacar? Tapi. Ya, ada tapi. Aduh, ini dia. Tapi. Kalau dalam 1 tahun, 2 tahun lagi kau siap menikah, silakan berpacaran. Amin. Amin. Ada di sini? Ada? Selain yang rambutnya warna emas-emas itu? Ya. Kalau kakak yang rambutnya ada warna emas-emas itu nggak usah ditanya, saudaraku ya. Itu hanya menunggu dia kapan mengatakan iya. Amin. Kalau WL di sini tadi, wah, kok nggak usah tanya. Dia hanya cukup mengerdipkan matanya, itu tandanya iya katanya. Saudaraku, tapi lihat kakak-kakakmu tadi yang di sini. Ya, itu teruji, saudaraku. Menurut saya. Makanya kalau kau lihat Singer dan WL tadi itu ada berjalan-jalan, ya, ada laki-laki juga tadi ya, saudaraku ya. Yang perempuan-perempuannya kalau ada jalan sama laki-laki lain berdua-dua, lapori langsung, amin, saudaraku ya. Hubungi nomor di bawah ini, amin. Supaya apa? Supaya terjaga. Nah, yang dijaga aja bisa kebablasan, saudaraku, apalagi gak dijaga. Oh iya. Ya, kita doa semalaman, mereka mejeng semalaman. Oh pernah, ada yang saya layani kayak gitu. Ada. Gak ada di sini, saudara, orangnya.
Di situ saudaraku ya. Amin, jangan terlalu tegang lah, amin. Nah itu dia, ya. Nah banyak anak Tuhan ingin menghasilkan hasil yang lebih baik, tapi melangkah dengan langkah yang sama, itu salah. Amin. Amin. Ada anak Tuhan ingin berhenti merokok, tetapi selalu saja memandang kepada rokok. Ditaruh rokok di atas pintu. Lalu dia duduk, saudaraku ya. Duduk. Dilihat, dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Dalam nama Tuhan Yesus. Pergi kau rokok. Bukan rokoknya yang dibuangnya saudaraku. Diusir-usirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, yang tubuhmu ini adalah bait Allah, amin. Bukan berarti ketika kau merokok kau dilarang sini, enggak, amin. Amin. Merokoklah kau saudaraku, merokoklah. Saya hanya ngasih tahu di surga nanti enggak ada api saudaraku. Ya. Silakan kau merokoklah. Tapi di surga enggak ada api, itu dia. Ya. Saya hanya memberitahu, di surga tidak ada api saudaraku. Nanti ketika kau mau merokok, nanti kata malaikat, silakan turun dulu. Ya, di sana banyak api. Disuruh kau ke neraka dulu saudaraku. Dan masalahnya jalannya tidak ada dua arah saudaraku. One way. Satu arah. Begitu kau turun kau nggak bisa naik lagi. Ini hanya guyonan, amin. Sedangkan di SPBU aja kau berani untuk tidak merokok. Saudaraku, jangan lakukan itu di hadapan Tuhan, amin. Saya berkata di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan saya dan tante. Bukan di hadapan kakak-kakakmu. Di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, adakah yang tersembunyi di hadapan Tuhan? Amin. Itu dia. Ya, banyak, bukan hanya merokok saudaraku. Banyak hal-hal yang, makanya kekristenan ini saudaraku, kita dididik untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah itu dia, saudaraku, banyak anak Tuhan, apa saudaraku, mau melakukan yang besar dengan langkah yang kecil. Banyak orang seperti itu. Dia mau sampai dengan cepat, tetapi dia menggayuh sepeda dengan cara yang lama, dengan cara yang sama saudaraku. Dia nggak akan pernah menemukan hasil yang baru, dia akan selalu menemukan hasil yang sama. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudaraku, ketika kau hidup, ketika kau menjumpai pekerjaan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, amin. Apa artinya dengan sekuat tenaga? Artinya kau mengerjakannya dengan maksimal, amin. Kerjakan dengan maksimal. Ketika kau lagi belajar, belajarlah dengan benar. Ketika kau lagi berlari, saudaraku, berlarilah dengan benar dan terus capai batas akhirmu. Amin. Jangan pernah berhenti. Kau tidak akan pernah menang juara olimpiade matematika kalau yang kau pelajari adalah Doraemon. Betul saudaraku? Kau gak akan pernah belajar yang benar olimpiade fisika kalau kau seorang wibu saudaraku. Setiap hari nontonnya itu terus. Bukan seorang wibu gak bisa dia juara, bisa aja mungkin saudaraku ya. Tapi semua orang pintar saudaraku adalah orang yang bisa membagi waktunya dengan benar. Amin. 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 Kerjakan ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan. Amin. Kalau di jadwal kau harus bekerja pada hari Sabtu untuk membersihkan ruangan ini saudaraku, kerjakan. Amin. Amin.
Saya yakin yang jadwalnya hari ini membersihkan gedung sudah bekerja dengan baik. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Saya yakin saudaraku. Saya yakin itu. Pasti semuanya sudah mengerjakan yang dijadwal itu. Amin. Makanya tidak heran koordinatornya mau mengundurkan diri. Pusing kepalaku katanya. Coba saudaraku. Kerjakan, amin. Kerjakan. Kalau kau lagi dijadwal untuk saudaraku, kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita, amin. Kalau kau ingin diberkati Tuhan, kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Jangan menunda-nunda. Ya, itu kan kerjaan laki-laki, kata siapa? Nanti kau kalau sudah menikah, wahai wanita, dengarkan. Kau juga yang mengurus rumahmu. Betul? Amin? Belajar dari sekarang. Belajar, kerjakan. Amin? Kalau sudah disuruh bekerja gini ya, diam semuanya. Ya, Pak Koordinator, ya nanti dirapatkan dulu Pak Koordinator ya. Sampai mau mengundurkan diri saudaraku. Waduh, saya lagi mempersiapkan khotbah. Ada surat pengunduran diri. Waduh, mau meledak jantung saya saudaraku ya. Kenapa? Karena tidak bisa bekerja sama dengan baik. Kenapa? Karena kita pingin lompatan besar, tapi menyuruh orang yang melompat. Berapa banyak kau di sekolah saudaraku seperti itu, kau di kampusmu seperti itu. Kau pingin juara tapi orang lain yang kau suruh belajar. Ngerti maksudnya saudaraku? Kau pingin nilai yang bagus tapi orang lain yang kau suruh belajar. Paham maksudnya saudaraku? Artinya apa? Kau hanya tinggal menconteknya. Saya yakin di sini tidak ada anak-anak Gracion yang suka mencontek. Amin. Amin. Ada yang suka mencontek? Ada. Gak ada ya. Ada yang suka mencontek di sini? Ada? Atau suka memberi contekan? Siapa yang suka memberi contekan boleh angkat tangan? Yang suka menconteknya yang mana? Sekarang katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang suka mencontek, tidak mau belajar, aku perintahkan keluar. Aku usir kau dalam nama Yesus. Amin. Sama-sama katakan, lega. Amin saudaraku. Satu ayat terakhir saudaraku. Lukas 12 ayat 48b. Saudaraku dengarkan. Ketika kau sudah diberkati Tuhan, ketika kau sudah melompati hal-hal yang besar, dengarkan. Ketika kau diberikan Tuhan tanggung jawab yang besar, ketika kau diberikan Tuhan berkat yang besar, Tuhan juga menuntut hal yang besar daripadamu. Amin. Amin. Dengarkan. Tuhan tidak akan pernah menyuruh tanpa memfasilitasi. Dengarkan nih, dengarkan. Tuhan tidak akan pernah menyuruh anaknya mengerjakan sesuatu tanpa memberikan fasilitas kepada anak Tuhan itu. Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Amin. Kalau kau tidak mau banyak dituntut, tidak mau banyak dipercayakan,
Jangan minta berkat yang banyak kepada Tuhan. Siap saudaraku? Siap? Kalau dengarkan, jangan siap-siap aja saudaraku. Ini pertanyaan saya ini kan, kalau kau tidak mau diminta yang lebih, saudaraku kita buka saudara. Kalau kau tidak mau diberi banyak, itu artinya kalau kau siap diberi banyak, itu artinya kau siap dituntut banyak. Kalau kau tidak mau dituntut banyak, jangan minta banyak. Nangkap saudaraku? Amin? Ya? Saya ulangi. Kalau kau tidak siap untuk dituntut yang lebih banyak, jangan pernah minta yang banyak kepada Tuhan. Amin? Tapi kalau kau siap dituntut lebih banyak, maka kau akan menerima yang lebih banyak daripada Tuhan. Amin. Amin. Ketika Tuhan mempercayakan kepadamu suatu tugas, dengarkan. Apakah kau menyapu di gereja? Apakah kau seorang worship leader? Makanya di pelayanan ini saudaraku, saya bilang worship leader juga harus menjadi asar. Ya, jangan mentang-mentang worship leader dia merasa di atas angin. Aku kan orang panggung. Ya, saya sebenarnya sudah bilang setiap minggu harus ada WL yang berdiri di situ juga, saudaraku. Saya belum ada mengkoreksinya ini, saudaraku. Apakah ada atau tidak? Sebelum mulai ibadah, salam-salami dulu. Amin. Jangan mau mulai ibadah baru latihan. Tidak boleh lagi ada latihan. Worship leader, sebelum mulai ibadah, kau ada di sana. Salam. Silakan masuk. Bukan sudah mulai ibadah kau baru nangis-nangis, Tuhan berkati itu, Tuhan. Bisa, saudara. Amin. 1 minggu sebelumnya kau sudah berlutut di kaki Tuhan menangis-nangis, saudaraku. Minta urapan yang baru daripada Tuhan. Amin. 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 Setiap orang yang padanya diberi banyak akan dituntut banyak. Itulah saya katakan, saudaraku, ketika kau sudah menjadi kakak rohani, kau akan dituntut banyak. Amin. Kakak-kakak rohani, persiapkan dirimu untuk kau banyak dituntut dari adik-adik rohanimu. Saya tidak mau melihat kakak rohani kualitasnya di bawah adik rohani. Amin. Kalau kakak rohani mengatakan kita bertemu jam 6, dengarkan. Jam 6:05 si kakak rohani harus sudah ada di tempat. Amin. 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 Hargai setiap kali perjanjian yang kau ucapkan. Dengarkan. Dengarkan Kak, Bang. Hargai. Sehingga itu menjadi kuasa di hadapan Tuhan ketika kau berkata-kata. Hargai. Kalau kau berkata, ya, aku bisa. Do it. Lakukan itu. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Kenapa tegang semuanya, saudaraku? Ini dengarkan. Kita harus bisa menghargai apa yang keluar dari mulut kita. Ketika kita berjanji, bukankah itu keluar dari mulut kita? Amin. Amin. Iya. Kakak jemput kamu jam 6 ya. Kakak jemput kamu jam 4. Karena jam 5 kita ibadah. Si kakak saudaraku sudah memanage waktu dengan baik. Nanti aku dari sini jam 4, nanti aku ke sana lagi jam 4:15. Tetapi karena kau berjanji jam 4 kakak jemput, ternyata jam 4 kau baru mandi. Wow.
Apa yang terjadi? Makanya mundurlah semua jadwal itu saudaraku. Dan apa yang terjadi berikutnya? Orang yang sudah menunggu dengan on time di belakangmu akhirnya kecewa. Sama siapa dia kecewa? Sama siapa? Sama kakak rohaninya. Saudaraku, kita mulai belajar. Kita mulai belajar. Enggak mudah saudaraku, amin? Betul? Enggak mudah, kalau itu enggak dilatih, enggak mudah saudaraku. Dengarkan, ketika kita masuk dunia sekuler saudaraku, ketika kita masuk di dunia pekerjaan, di luar sana saudaraku, orang tidak akan mengertikan kau. Enggak, orang enggak peduli sama kamu. Kejam saudaraku. Kalau di sini boleh saudaraku, masih bisa, amin. Kak Cece ini janjinya jemput jam 5, datangnya jam 6:30. Ya gak apa-apa lah karena aku anak Tuhan. Aku mengerti aja deh. Kak Cece saudaraku, padahal Cece itu kakak juga artinya saudaraku ya. Kakak-kakak itu artinya saudaraku ya. Saya tidak menyebutkan nama, saya menyebutkan gelar. Kakak saudaraku, amin. Bisa jadi meme mungkin maksudnya. Amin. Ya, kita harus belajar on time. Kita harus bukan hanya on time saudaraku. Belajarlah untuk menghargai setiap perjanjian yang sudah kau janjikan kepada orang-orang di sekitarmu. Amin. Amin. Saya mengundang pelayan Tuhan maju ke depan. Hargai saudaraku, hargai. Belajar untuk setia. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Dalam hatiku menyembah. Kau besar, kau besar, kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar, Kau Yesusku. kau Yesusku. Dalam hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar.
Saudaraku, ambil langkah yang tepat, ambil langkah yang benar. Mulai hari ini katakan kepada Tuhan, aku mau melangkah Tuhan. Aku mau serius Tuhan Yesus untuk melakukan bagianku. Aku mau lihat hasil yang besar dengan langkah yang besar bersama dengan Engkau Tuhan. Saudaraku, jangan pernah lagi lakukan apa rutinitas yang biasa kau lakukan. Melangkahlah lebih lagi bersama dengan Tuhan. Pergilah lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan, sehingga kau bisa melihat hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Melangkahlah bersama dengan Tuhan, beranilah bersama dengan Tuhan. Kalau kau ingin melihat ada matahari yang indah ketika kau berjalan bersama dengan Tuhan, melangkahlah bersama dengan Dia, melangkahlah bersama dengan. Ku yakin